Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, balik lagi di Dede Kurnia Channel. Kelas BPJS dihapus. Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan ada lagi kelas dalam rawat inap seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan diganti menjadi standar semuanya. Mari kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini menjadi lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Terima kasih. Pertama, kita bahas dulu apa itu sistem KRIS baru di BPJS. Pemerintah telah menekankan aturan baru penggantian kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan nama KRIS. Aturan ini diterapkan selamanya pada 30 Juni 2025. KRIS akan diterapkan di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Hal itu berdasarkan Perpres nomor 59 tahun 2024. Berikut ini pengertian KRIS, kriteria fasilitas dan aturan mengenai sistem tersebut. KRIS atau kepanjangannya kelas rawat inap standar adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 pasal 1 ayat 4B. Lebih lanjut, dalam pasal 103B ayat 2 dijelaskan bahwa rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap sesuai dengan aturan KRIS dengan pertimbangan kemampuan dari masing-masing rumah sakit. Kriteria fasilitas KRIS berdasarkan pasal 46A fasilitas kelas rawat inap standar terdiri dari 12 kriteria. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. Yang kedua, ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan minimal 6 kali pergantian udara per jam. Yang ketiga, pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur. Keempat, kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur. Yang kelima, adanya nakes per tempat tidur. Keenam, dapat mempertahankan suhu ruangan mulai dari 20 sampai 26 derajat Celcius. Ketujuh, ruangan rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak-anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau non-infeksi. Kedelapan, kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur dengan jarak antara tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. 9, tirai atau partisi antara tempat tidur dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. 10, kamar mandi ruang rawat inap harus di dalam. Yang 11, kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas. Yang ke-12, outlet oksigen harus tersedia. Untuk pelayanan rawat inap bayi atau perinatologi atau perawatan intensif atau pelayanan rawat inap untuk pasien jiwa dan ruang perawatan dengan fasilitas khusus, kriteria yang sebelumnya disebutkan tidak berlaku. Penggantian kelas BPJS dengan KRIS untuk jenis layanan tersebut akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Aturan iuran BPJS Kesehatan terbaru berlaku paling lambat Juni 2025. Besarnya iuran BPJS saat ini
belum ada kepastian mengenai besaran iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS untuk mendapatkan manfaat dari KRIS. Sekarang kita bahas yang pasti ada di dalam kepala teman-teman tentang sistem KRIS ini yang akan diterapkan. Yang pertama, buat yang kelas 1 di BPJS rugi dong, jadi sama rata semua. Jawabannya tidak teman-teman. Jadi aturan KRIS ini hanya mengatur atau menstandarkan kamar rawat inap yang ada di semua rumah sakit. Karena selama ini standar kamar rawat inap di rumah sakit itu berbeda-beda teman-teman. Jadi aturan ini menstandarkan fasilitas medis yang ada di kamar rawat inap di semua rumah sakit. Jadi nggak ada lagi tuh rumah sakit yang di kamarnya tidak ada tabung oksigen, atau kamar inapnya suhunya panas, atau kamar inapnya tidak ada kasurnya. Bercanda ya teman-teman. Lalu yang kedua yang jadi pertanyaan, apakah iuran BPJS akan naik? Jawabannya, ini akan dievaluasi lagi oleh pihak BPJS, kata Direktur Utama BPJS Kesehatan. Karena aturan ini belum fix atau deal teman-teman. Jadi masih banyak bahan pertimbangan yang harus dipikirkan, seperti kesiapan rumah sakit, apakah mereka mampu memenuhi standar aturan baru dari KRIS ini. Karena masih banyak rumah sakit yang jauh dari standar kamar rawat inap yang diinginkan pihak BPJS, jadi masih ada evaluasi aturan tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah kamar kelas 1 akan dicampur dengan kelas 3 atau dengan yang lainnya? Jawabannya, kalau fasilitas non-medis tetap ada kelas dan bedanya. Jadi masalah ada berapa pasien di kamar itu tetap sama seperti dulu teman-teman. Tetap dibedakan fasilitasnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan merasa turun kelas atau rugi. Karena yang berubah hanya fasilitas medisnya saja untuk distandarkan semua. Jadi kelas 3 akan merasakan fasilitas medis yang standar, tidak dengan kamar yang seadanya lagi. Baik, itu saja tadi informasi tentang aturan baru BPJS yaitu KRIS. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika merasa teman-teman ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.